Um, Shalom semua, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk datang menghampiri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami di Zoom ini ya Bapa, untuk mendengarkan, muji Engkau ya Bapa, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk menghampiri kami masing-masing di mana saja kami berada ya Tuhan Yesus. Pakai Vivi dalam membawakan puji-pujian, biarlah puji-pujian yang akan kami nyanyikan dapat menjadi pedupaan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau memberkati hamba yang akan men-sharing firman pada malam hari ini. Biarlah firman yang akan hamba share dapat tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan dan hati kami masing-masing. Bapa mau menjamah setiap peralatan yang akan kami gunakan ya Tuhan Yesus, agar tidak ada satu gangguan pun yang dapat menghambat CG kami pada malam hari ini. Hamba ikat, hamba tengkingkan segala macam kuasa kegelapan setan iblis atau apapun yang berusaha menghambat CG kami pada malam ini. Hamba putuskan hanya di dalam nama Yesus. Kamu undang Roh-Mu ada dan bertata dalam kehidupan kami, juga di ruangan di mana kami berada. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Shalom semua. Um, Mari. Welcome home. Di sini, oke, this one. Right. Untuk semua yang masih belum mempunyai apps, supaya kita bisa uh, lihat updatean ataupun dari news dari ROSC. Di sini kita mengundang untuk kita semua untuk mau download apps dari GMS. Ada dari di sini yang di sebelah kiri yang tanda Apple itu bisa di-scan. Itu dari App Store, dan yang di sebelah kanan itu dari Android. Kegunaan dari GM Apps ini, kita dapat mengetahui bila ada perkembangan atau kelas-kelas yang bisa kita ambil pada waktu kita uh, merupakan bagian daripada anggota ROSC. Mari. Oke. Alright, this one. Alright. Nah, di sini kita juga dari GMS mengencourage teman-teman semua untuk dapat bergabung untuk mengikuti kelas-kelas yang ada yang disediakan dari GMS, yaitu kelas-kelas MSJ dan juga kelas-kelas untuk CGT. Kelas-kelas MSJ ini itu dibagi menjadi 3, MSJ 1, 2, 3. Dan CGT itu merupakan kelas yang nantinya kita dipersiapkan untuk menjadi dipersiapkan untuk menjadi leader daripada grup kita. Jadi saya encourage teman-teman yang masih belum mengambil kelas MSJ 1. Untuk kelas MSJ 1 ini umum. Jadi itu nggak ada requirements tertentu. MSJ 1 setiap orang bisa ngambil. Tapi untuk MSC 2 itu kehadiran kita masih diperlukan. Jadi minimum kita harus punya kehadiran itu 8 kali untuk bisa mengambil kelas MSC 2. Um, di sini salah satu contoh mengenai My Spiritual Journey yang yang sudah, maksudnya dalam sekarang ini sedang berjalan ya kelasnya, itu January 20th until 27th. Um, Nah, kita juga sedang berjalan pada bulan Januari ini, yaitu puasa. Saya sendiri juga masih ikut dalam puasa. Puasa ini, uh, kalau kita bisa dan mampu melakukannya, sangat dianjurkan ya untuk kita belajar berpuasa supaya kita bisa uh,
bisa lebih dekat lagi dan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bisa menyangkal diri kita dengan cara berpuasa. Puasa ini sendiri sudah berlangsung ya dari tanggal 10 sampai tanggal 30. Untuk saya sendiri karena minggu lalu itu saya kelewat 4 hari karena ada teman yang meninggal, jadi saya harus nanti catching up setelah tanggal 30. Um, untuk CG kita sudah puji Tuhan ya, CG kita itu sudah berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa. Tuhan Yesus sudah mau pakai kita semua dan masing-masing sudah dipersiapkan sama Tuhan Yesus untuk menjadi alatnya di dalam dunia ini. Jadi CG kita itu sebetulnya sudah ada setiap hari dalam seminggu. Ada CG Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, dan ada juga CG Saturday. Itu juga selain daripada CG online, kita juga ada CG onsite, ada di New York, ada di Philadelphia. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman sedang traveling dan ada kesempatan untuk berkunjung ke New York, kita encourage untuk bisa datang ke CG secara onsite. Ya, di sini sendiri untuk Atlanta sendiri untuk minggu depan itu kita akan ada CG onsite. Jadi komitmen yang udah ada dari kita untuk CG di Atlanta itu 3 kali CG online dan 1 kali CG onsite. Tapi karena Januari ini kita ada 5 minggu, jadi kita ada 4 kali CG online dan 1 kali CG onsite. Kita juga ada CG untuk Eagle Kids, AOG untuk teenager, dan CG AOG College Plus. Anak saya dua, excuse me, mereka 20 sama 23, jadi mereka ikutan CG AOG. Itu adanya di hari Jumat. Um, Nah, ini salah satu, ini yang sedang kita lihat ini adalah CG-CG representatif dari CG-CG yang kita ada. Ya, ada CG Atlanta, CG Philadelphia, juga Saturday CG. Ini ada CG-CG online ya. Jadi Saturday juga ada um, CG di bawah leadingnya Pastor Jonathan. Um, Gereja kita yang ada di Amerika itu eh, lokasinya ada di New York. Ini alamatnya yaitu 921463 Road Drive, Rego Park. Jadi kalau misalnya teman-teman kebetulan lagi berkunjung ke New York, teman-teman bisa mampir, say hi dengan teman-teman kita yang ada di New York. It's going to be good to be able to see everyone in person. Begitu juga Pastor Togar dan Pastor Niki. Jadi kita encourage teman-teman kalau misalnya satu hari nanti lagi main ke New York, please come and visit church kita yang ada di New York. That's it teman-teman. Nah sekarang kita akan mulai puji-pujian kita. Vivi akan leading kita dalam puji-pujian. Terima kasih Ella untuk kesempatannya. Mungkin kita mulai saja ya untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Mungkin kita berdoa dulu untuk terima kasih Tuhan pada malam hari ini Bapak. Kami bersatu hati Bapak, berkumpul bersama Bapak. Karena kami punya kerinduan Bapak untuk datang kepadamu, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memuji Engkau Bapa, memuliakan namamu. Biarlah hanya namamu saja Bapa yang kami tinggikan. Dan biarlah Tuhan, puji-pujian kami Tuhan, itu harum di hadapanmu ya Bapa. Dan kiranya Engkau berkenan Bapa dalam penyembahan kami pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau tutup bungkus kami ya Bapa, biarkan semuanya bisa berjalan lancar Tuhan. Dan biarlah tuntunanmu ya Tuhan yang menyertai kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, malam hari ini uh, sesuai dengan firman yang akan dibawakan Allah, kita mau percaya bahwa Tuhan sudah
memberikan janji kepada kita. Kali pernah lihat karena janji berapa di dalammu, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat yang selalu digenapiku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Makasih Tuhan, kami percaya Tuhan bukan karena melihat lebih dahulu, tapi karena firman-Mu Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kami Bapa, karena Kau sudah berjanji kepada kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tentang walaupun tapi Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita. Terima kasih. Mungkin untuk lagu kedua Amali, uh, tuntunan tuntunan Roh Kudus. Kasih kudus dalam hidup kita, tanpa tidak menuntun kita sesuai dengan yang sudah berkata. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah eratku. Sekali lagi ya. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh hidup dalam kebenaran, tuntunanmu yang ku perlu, ku mau selalu suara
Aramu, hidup dalam pengurapanmu. Sekali lagi refnya. Tuhan Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Terima kasih Tuhan, kau selalu tuntun kami Bapa. Ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus, kau selalu mengingatkan, menuntut kami dalam keseharian kami. Nah, terima kasih Tuhan juga untuk pada malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuntun kami Bapa sesuai dengan jalannya sudah kau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Saya menyerahkan untuk selanjutnya kepada host Bu Ella. Masih mute Ella. Masih mute Kayla. Oke, shalom semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa, mengundang Roh Kudus untuk menghampiri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Buka mata hati kami ya Bapa, buka pendengaran kami, dan biarlah firman yang akan kami dengar ya Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat bagi kami semua, boleh dapat menuntun kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, dan berbuah dalam kehidupan kami agar orang lain boleh melihat Engkau melalui kehidupan kami ya Bapa. Bapa menjamah lidah bibir mulut hamba ya Bapa, berkata-katalah melalui hamba ya Bapa. Bukan hamba, tapi Engkau saja yang berkata-kata. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Shalom semua. Malam hari ini kita akan belajar dari Yosua. Saya ngambil judul Take the Lead karena di bulan ini kita adalah tahun shifting, ya tahun pergerakan. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar dari Yosua, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Itu ayat Alkitab yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Yosua 1 ayat 1 sampai 2, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua di Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa setiap perubahan menghasilkan kecemasan bagi setiap orang. Gitu juga bagi kita. Kita menjadi merasa tidak nyaman dengan adanya perubahan dalam kehidupan kita. Situasi yang baru, yang pada masa pergeseran dari setiap perubahan itu meresahkan kita dan membuat kita stres. Kita masuk ke dalam suatu ruang lingkup yang baru dalam kehidupan kita yang biasanya tidak pernah kita jalani. Jadi kita membuat kita itu merasa takut dan ragu. Begitu juga terjadi dengan Joshua. Bagi kita, perubahan dalam ruang lingkup keluarga kita itu sangat besar. Misalnya, perubahan dalam pekerjaan suami kita, atau perubahan dalam sekolah anak kita, atau perubahan dalam tuntunan tingkatan negara. Jadi, dari setiap perubahan itu akan menghasilkan suatu pergeseran yang akan menghasilkan sebab akibat. Di sini, Yosua
Yosua 1 ayat 1 ini kita bisa lihat dari ayat ini sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, ini engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi di sini maksudnya kita akan belajar bahwa em, setiap perubahan itu ada masa lalu dan ada masa depan. Jadi masa lalu yang kita telah lewati itu bisa mengajarkan kita sesuatu yang untuk masa depan kita. Jadi kita selalu bisa belajar bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan Tuhan itu ada hasilnya dan kita merasa tidak sendiri. Perubahan yang menakutkan bagi kebanyakan orang pada waktu shifting happen itu biasanya karena kita nggak tahu sebetulnya masa depan ini apa yang akan kita hadapi. Makanya kebanyakan dari kita pada waktu terjadinya perubahan itu kita kadang-kadang nggak sanggup dan kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, Tuhan, apakah kita mampu untuk melakukan eh, apa namanya perjalanan ini tanpa Engkau? Karena kita nggak tahu apa sebetulnya yang ada di depan kita. Namun perubahan untuk alasan yang benar itu adalah hal yang baik. Contohnya di sini apa namanya dari perubahan em, dari Musa ke Joshua. Em, em, untuk kita sendiri terkadang perubahan terjadi dalam hidup kita itu untuk Tuhan mendidik kita. Ya kan, contohnya kalau Tuhan mengajarkan kita untuk seperti saya misalnya, saya ini di CG ini belum terlalu lama sebetulnya saya sendiri. Jadi perubahan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupan saya itu pada waktu em, saya masuk ke CG itu sebetulnya itu itu nggak sengaja. Pada satu waktu itu saya menghadapi suatu masalah, terus saya itu sedang lihat-lihat di YouTube. Pada waktu saya lihat-lihat di YouTube itu, terus saya ketemu sama Pastor Philip. Tapi itu nggak sengaja juga, karena pastor yang saya apa namanya yang saya lihat waktu itu sebetulnya Pastor Gilbert. Jadi Pastor Gilbert pada waktu itu sedang mewawancarai Pastor Philip gitu. Terus di sini saya tuh pada waktu itu saya tuh bertanya-tanya sendiri karena terus terang aja waktu itu saya itu belum tahu siapa sebetulnya Pastor Philip gitu. Terus saya Google, saya cari siapa sebetulnya pastor ini. Kenapa saya belum pernah mendengar tentang pastor ini gitu loh. Jadi waktu itu saya pikir pastor itu biasanya itu dari Katolik. Jadi saya pikir oh ini pasti pastor dari Katolik gitu kan. Tapi lebih lebih dalam saya mendengarkan firman yang Pastor Philip sharing itu pada waktu itu kita masih pada masa COVID sebetulnya. Itu saya lebih ingin lagi mendengar siapa, ingin lagi mengetahui siapa sebetulnya pastor ini gitu loh. Jadi di situ perubahan yang ada dalam diri saya itu sebetulnya perubahan yang menghasilkan saya sekarang ini gitu loh. Saya dipersiapkan untuk em, apa namanya menjadi alat Tuhan khususnya di sini di Atlanta. Begitu juga saya yakin dan percaya Tuhan Yesus mempergunakan kita masing-masing yang ada di Zoom ini ya, baik di Atlanta, di New York ataupun di Scranton. Jadi ada maksud Tuhan tertentu untuk kita pada waktu Tuhan itu em, apa melakukan pergeseran dalam kehidupan kita. Nggak selamanya pergeseran itu buruk ya. Kalau untuk saya pergeseran itu biasanya kalau kita hidup dalam Tuhan pergeseran itu merupakan suatu pergeseran yang membangun untuk kita. Khususnya untuk saya sekarang ini saya merasa lebih percaya diri untuk bisa eh, apa membawakan lagu pada waktu kebaktian untuk kita juga belajar untuk jadi host. Begitu juga saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing firman. Di sini dari ayat Yosua ayat 1 sampai 2 ini di sini kita dapat melihat bahwa Yosua adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Musa untuk memimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal ya. Sama seperti kita, Tuhan Yesus juga adalah pemimpin kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu selalu berjalan di depan kita, menuntun kita. Kita mungkin merasa, aduh kayaknya nggak mungkin ini, saya kok kayaknya belajar sendiri. Tapi kenyataannya enggak.
Tuhan Yesus itu selalu berada di depan kita. Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus selalu dalam kehidupan kita, otomatis Tuhan Yesus yang akan mengambil kendali dalam dalam kehidupan kita. Jadi begitu juga Joshua. Joshua itu sebetulnya sudah disiapkan sebelum Musa meninggal ya. Ada untuk kita sendiri ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu diubah agar kita itu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita ditantang untuk belajar lebih banyak lagi tentang Alkitab. Alkitab itu bukan buku yang biasanya kalau saya itu dari dulu itu Alkitab itu selalu saya taruh di sebelah meja saya, di night table saya. Tujuannya saya taruh di situ karena saya tahu sebelum saya tidur itu saya akan baca firman Tuhan dan setelah saya bangun saya akan belajar firman Tuhan. Ini untuk saya itu karena itu merupakan kebiasaan dari waktu saya kecil. Saya itu menempatkan Tuhan Yesus itu dalam kehidupan saya karena saya sadar saya itu nggak bisa berjalan tanpa Tuhan. Jadi makanya Alkitab yang ada sama saya itu nggak pernah jauh dari saya. Tapi puji Tuhan ya, sekarang ini kita itu eh, punya Alkitab yang ada di apps. Jadi kita bisa membaca Alkitab kapan aja kita mau, kapan aja di mana aja kita berada, ya kan? Kita bisa eh, menghafalkan Alkitab lebih gampang lagi dengan menggunakan apps yang ada. Di sini untuk kita bergabung di dalam CG ini sebetulnya kita juga di di training untuk bisa sharing, untuk bisa belajar bersama mengenai firman Tuhan, ya kan? Jadi kita itu nggak merasa sendiri gitu loh. Em, eh, untuk bisa sebetulnya saya juga bangga kalau bagi kita semua ya, untuk kita itu bisa gabung sama CG itu sebetulnya kita secara nggak langsung itu udah mengorbankan waktu dari kita. Waktu yang biasanya kita pakai setiap hari Rabu itu mungkin kita menghabiskan waktu dengan anak-anak atau suami, dengan keluarga, tapi Tuhan Yesus itu mengetuk pintu hati kita, mendorong kita untuk bisa bergabung dengan CG supaya kita bisa saling sharing, bisa saling belajar mengenai firman Tuhan, dan supaya pada waktu kita sendiri, kita itu nggak merasa sendiri. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa menopang kita. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa praying sama kita. Kita bisa sharing mengenai pengalaman hidup kita dan kita bisa saling belajar dari pengalaman hidup kita. Makanya untuk saya sendiri em, apa namanya testimoni itu penting karena dari testimoni itu kita bisa belajar kalau Tuhan itu ada. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Saya belajar banyak dari semenjak saya gabung dengan CG ini, saya belajar banyak dari testimoni teman-teman. Em, ada pertama kali itu saya baru gabung dengan CG Mande ya. Waktu itu testimoninya itu dari Agnes. Em, pada waktu itu sebetulnya saya ada masalah dan saya itu berdoa, Tuhan, aku nggak ngerti bagaimana menghadapi masalah ini. Di saat yang sama, waktu kita sharing itu Agnes kasih tahu gitu loh. Dia memberikan testimoni mengenai kehidupannya. Saya yakin dan percaya itu bukan suatu kebetulan waktu Agnes sharing testimoninya karena testimoni dari Agnes itu merupakan jawaban dari masalah yang sedang saya hadapi pada waktu itu. Jadi saya yakin dan percaya pada waktu kita menempatkan Tuhan di depan kita, pada waktu kita berada dalam lingkungan CG seperti ini itu Tuhan sebetulnya mempunyai rencana sendiri untuk kita gitu. Jadi kita nggak perlu lagi takut kalau kita itu sendiri atau tanpa Tuhan. Memang tanpa Tuhan itu kita pasti akan lost ya. Jadi Tuhan Yesus itu hanya mau meyakinkan kita kalau kita itu bisa belajar bersama dalam satu grup gitu untuk saling menguatkan, untuk saling bertumbuh dalam Tuhan. Saya akan membahas sedikit mengenai sejarah kehidupan Yosua. Saya yakin dan percaya mungkin teman-teman juga udah tahu ya sejarah mengenai Yosua. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai Yosua. Yosua itu adalah kitab pertama di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang
menggunakan nama seseorang, yaitu Yosua. Kan kalau misalnya kita buka Alkitab dari Perjanjian Lama itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya kan? Yosua ini nama nama orang yang pertama yang dipergunakan dalam Alkitab. Yosua ini memimpin bangsa Israel dalam peperangan melawan eh, bangsa Amalek. Jadi Yosua ini berasal dari suku Efraim. 12 tribe yang ada di Alkitab ini, Joshua ini berasal dari suku Efraim. Joshua, bapaknya Joshua itu namanya Nun. Um, Sebetulnya nama lahirnya Joshua itu adalah Hosea, yang berarti keselamatan. Kemudian pada waktu Joshua itu mengikuti Musa, Musa itu mengganti nama Yosua itu menjadi Yehoshua. Eh, Kalau untuk saya bukan secara kebetulan nama Yosua itu Yehosua, karena Yehosua itu berarti Tuhan adalah keselamatan. Di Alkitab Bilangan 13 ayat 16 disebutkan bahwa Musa menamai eh, Hosea bin Nun itu Yosua, yang juga berasal dari bahasa Ibrani. Dan kalau kita belajar lagi, sebetulnya nama Tuhan Yesus itu nama dasarnya itu sebetulnya dari Yehosua, yang di dalam bahasa Greek itu sebetulnya dibilangnya Yesus. Jadi waktu saya belajar mengenai sejarah ini, sebetulnya kita ya orang Indonesia itu banyak menggunakan translatean dari Greek. Jadi Yehosua itu dari bahasa Greeknya itu dibilangnya Yesus. Dalam Perjanjian Lama, namanya itu diterjemahkan menjadi bahasa Ibrani dan itu menjadi Yosua. Yosua itu berumur 40 tahun pada waktu bangsa Israel itu mulai berjalan keluar dari tanah Mesir. Fakta yang menceritakan mengenai Yosua ini yaitu disebut sebagai asisten dari Musa. Itu tercatat di Bilangan 24 ayat 13. Dan kemudian Yosua mengambil tongkat kepemimpinan dari Musa setelah Musa meninggal dan menjadi seorang pemimpin yang menuntun bangsa Israel. Yosua juga satu-satunya orang yang pergi dengan Musa ke Gunung Sinai. Kita tahu cerita mengenai Gunung Sinai. Dan Yosua tapi nggak pergi sama Musa. Yosua itu tinggal di tengah-tengah gunung itu gitu. Jadi dia nggak naik ke atas bersama Musa, tapi dia berhenti di tengah-tengah gunung karena hanya Musa saja yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Um, Yosua adalah pengikut setia Musa. Kita bisa baca mengenai Yosua sebagai pengikut setia Musa itu ada di Bilangan 14. Um, Yosua juga salah satu orang yang diperintahkan Musa untuk menjadi mata-mata. Um, Yosua pergi bersama Kaleb. Sebetulnya ada 12 orang. Jadi ada 10 orang dan ada Musa dan ada Joshua dan Kaleb. Um, Kitab Yosua itu mencangkup 20 sampai 30 tahun pada waktu masa perjalanan setelah Yosua itu keluar dari Mesir ya, dan akhirnya Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Apa yang kita bisa pelajari dari Yosua? Yosua itu nggak pernah menyalahkan masa lalunya. Eh, eh, Yosua ada seperti dia ada pada waktu itu sebetulnya Yosua itu belajar banyak dari leadernya yaitu Musa. Jadi Yosua ini banyak belajar dari Musa, dan Yosua itu pada waktu dia keluar dari Mesir itu sebetulnya dia dia itu malah lebih dikuatkan gitu loh. Transisi dari Mesir sampai keluar dari Mesir sampai perjalanan 40 tahun itu mengajarkan Yosua untuk lebih belajar lagi banyak dari Musa gitu. Jadi Yosua juga menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu kita itu dapat membentuk kita sampai pada taraf tertentu. Tetapi masa lalu kita itu eh, tidak boleh menjadi penghambat bagi masa depan kita. Saya sering sekali dengar generasi sekarang ya, kalau misalnya terutama teman-teman anak saya gitu, mereka itu selalu menyalahkan misalnya em, saya gagal karena orang tua saya gagal karena orang tua saya cerai. Gitu. Saya selalu bilang sama anak saya,
coba belajar jangan menyalahkan masa lalu atau menyalahkan orang lain. Masa depan kita itu ditentukan sama kita sendiri. Ya kan, kalau kita mau belajar, kalau kita mau berusaha, itu Tuhan Yesus itu pasti akan buka jalan untuk kita gitu loh. Jadi jangan pernah, kita harus belajar dari Yosua. Kalau Yosua itu dikuatkan dan lebih dibentuk pada waktu Yosua itu keluar dari tanah Mesir dan belajar daripada Musa. Jadi eh, Yosua sendiri itu dia berubah dari seorang budak menjadi seorang mata-mata, seperti yang tadi saya udah sharing sedikit, dan dari seorang mata-mata kemudian menjadi seorang prajurit. Eh, Yosua 1 ayat 36 ya, kita kembali ke Yosua 1 ayat 36. Di sini saya akan bacakan. Eh, Yosua 1 ayat 3, di setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini Allah berfirman kepada Yosua. Ayat 4-nya, dari padang gunung, gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana sampai ke sungai besar, ya ini sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Allah akan memberikan Yosua, memberkati Yosua di setiap tempat di mana di telapak kaki ya itu, jadi setiap kali Yosua berjalan di setiap telapak kaki, Tuhan akan memberkati Yosua. Artinya Yosua tidak akan pernah berjalan sendirian karena Tuhan selalu bersama-sama dengan Yosua. Selain itu, Tuhan juga ingin agar Joshua dan seluruh bangsa Israel mengerti akan janji Tuhan yang akan memberikan tempat di mana mereka meminjakan kaki mereka. Eh, eh, di situ ada penyertaan Tuhan dan berkat-berkatnya itu tidak pernah berhenti kepada Yosua dan bangsa Israel. Di sini kita juga belajar bahwa janji yang sama itu berlaku untuk kita. Kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa apapun yang diterima oleh bangsa Israel di Perjanjian Lama itu, janji yang sama juga berlaku untuk kita pada saat ini. Di Ibrani 13 ayat 8 berkata Tuhan Yesus itu tetap baik sama dari hari ini, kemarin dan masa yang akan datang. Itu Tuhan Tuhan itu sama ya. Allah yang sama akan membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan, akan membawa keluar kita juga dari kehidupan perbudakan kita sekarang. Apa sih maksudnya kehidupan perbudakan kita sekarang itu ya? Kita mungkin bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan perbudakan untuk kita sekarang ini. Perbudakan kita sekarang itu banyak sebetulnya. Ada masalah kita, ya kan? Itu yang membuat kita itu terkungkung dalam kehidupan kita. Ada kekhawatiran, ada dosa, ya kan? Tapi kita nggak mau, kita berusaha untuk melepaskan diri kita daripada ikatan-ikatan yang dunia ini coba uh, apa namanya trap kita gitu loh. Dikatakan juga di di ayat 4 tadi ya, uh, dari padang gurun Libanon sampai ke Sungai Besar, wilayah daratan yang tepat yang sudah dijelaskan ini bukan sekedar janji Allah yang dibuat dengan Joshua. Janji ini menggambarkan tanah yang nyata dengan batas-batas yang nyata. Buktinya sampai saat ini itu kalau kita lihat di map itu masih ada gitu loh. Jadi kalau orang bertanya-tanya sebetulnya apa Tuhannya orang Kristen itu sebetulnya benar nggak sih? Ya kan? Kita bisa menunjukkan gitu loh, kejadian yang ada di Perjanjian Lama itu sampai sekarang ini tanah-tanah itu masih ada, ya kan? Jadi itu bukan hanya cerita-cerita bohong gitu. Karena apa yang terjadi di Alkitab itu sebetulnya kejadian yang udah lampau dan itu digenapi di Perjanjian Baru. Jadi Tuhan berjanji kepada Yosua
Tuhan itu berkata, aku akan menyertai kamu. Janji ini merupakan janji kemenangan dan kepastian, bukan karena Yosua itu seorang pemimpin yang hebat, tapi janji ini dikatakan karena Tuhanlah yang hebat. Tuhan kita itu hebat, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menjanjikan sesuatu dan menepati janjinya. Janji ini berlaku untuk setiap kita yang melakukan kehendak Tuhan, bahwa kita itu nggak pernah sendirian. Karena Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita selama kita berada dalam Tuhan. Itu juga tertulis di Yohanes 15 ayat 5. Ya, Tuhan Yesus itu bicara mengenai pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Pada waktu kita itu attach dengan Tuhan, setiap pohon itu kalau attach dengan um, terangnya ya, rantingnya, maka pohon itu akan hidup. Begitu juga dengan kita. Di Yohanes 15 ayat 5 itu dikatakan bahwa eh, apa namanya, akulah pokok anggur yang benar. Jadi pada waktu kita attach sama Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita eh, apa namanya, selalu berada dengan Tuhan, kita itu hidup gitu loh. Kita nggak akan kering, nggak akan mati karena hidup kita itu dipimpin oleh Roh Kudus sama Tuhan Yesus ya. Jadi di sini dikatakan di Yohanes tadi ya 15 itu, barang siapa tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam dia. Jadi Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita pada waktu kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Janjinya itu iya dan amin. Next. Itu di sini Yosua 1 ayat 7 sampai 9 ya. Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini Tuhan bicara dengan Yosua ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa Tuhan mengatakan kata-kata yang sama di Yosua ini selama 4 kali? Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan hal-hal yang sama? Karena Tuhan mengingatkan berkali-kali kepada Yosua, itu Tuhan itu tahu kelemahannya Yosua itu sebagai manusia. Ya kan? Makanya kalau kita bicara sama anak kita, jangan lupa ya, jangan lupa nanti kalau sebelum kamu ke sekolah makan dulu, udah 1 kali. Terus kita siapin makanannya untuk nanti di sekolah. Terus kita bilang lagi, jangan lupa ya nanti itu siapin makananmu gitu ya. Jadi itu perkataan yang berulang-ulang sebanyak 4 kali yang Tuhan Yesus Tuhan Allah itu berkata berulang-ulang. Karena Tuhan Allah itu tahu Yosua itu punya kelemahan sebagai manusia gitu loh. Jadi makanya Tuhan itu apa namanya berkata berulang-ulang, kuatkan dan teguhkan hatimu gitu. Tuhan ingin agar Joshua itu berpegang teguh kepada Tuhan dan bertindak hati-hati dalam memimpin bangsa Israel. Jangan gegabah gitu. Ada yang karena Tuhan itu mau Joshua itu hidup berdasarkan firman Tuhan, ya kan? Makanya tadi dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Gitu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri menggambarkan garis lurus. Ya, kalau kita jalan misalnya, kalau kita dari rumah tujuannya ke misalnya ke supermarket gitu, kita tahu kita akan berjalan langsung ke supermarket. Kita nggak perlu lagi mampir ke kanan atau ke kiri atau mau beli kopi dulu atau apa, karena kita kita dari rumah itu kita punya tujuan. Dari rumah ini saya akan berangkat ke supermarket dan saya nggak akan stop di mana-mana gitu. Begitu juga Tuhan memperingatkan Joshua kalau Joshua itu harus berjalan tanpa melihat ke kiri dan ke kanan gitu. Di sini menggambarkan juga Tuhan itu mempersiapkan Yosua agar mata hatinya itu tertuju hanya kepada Tuhan saja. Kenapa? Supaya kemanapun Joshua memimpin bangsa Israel, itu mereka tahu bahwa
ada Tuhan yang selalu menyertai mereka. Mereka itu nggak sendiri. Gambaran ini juga berlaku untuk kita. Ada garis tipis ya dalam kehidupan kita itu antara iman dan rasa takut. Jadi sebagai manusia, rasa takut itu lumrah ya, karena kita tahu kita itu punya kelemahan dalam kehidupan kita. Kita itu punya keterbatasan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang itu apa? Kalau imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung ini dari tempat ini sampai ke tempat lain, ya kan? Terus dikatakan juga dalam firman Tuhan, apa itu mengenai iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Jadi pada waktu kita menempatkan iman kita dalam Tuhan, kita yakin dan percaya kita itu tidak sendiri. Ada Tuhan yang walaupun kita tidak melihat, tapi Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita gitu. Jadi em, kita nggak perlu takut ya sebagai anak-anak Tuhan. Terus di ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa mengatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah kitab itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maksudnya di sini dikatakan bahwa Yosua jangan lupa memperkatakan firman Tuhan itu, tetapi dia perlu merenungkannya juga siang dan malam. Ya kan dikatakan specifically dikatakan di situ, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ya kan artinya firman itu harus ada di bibir yang masuk ke dalam mulutnya Joshua itu, jadi diperkatakan firman itu. Kalau kita perkatakan misalnya kalau kita makan ya, kalau kita masukin makanan ke mulut terus kita telan, cekukan gitu loh. Jadi memang kenyang nanti akhirnya kan, karena makanan yang kita makan itu dapat mengenyangkan kita. Tapi apakah kita bisa apa namanya merasakan kenikmatan dari makanan itu, manisnya, asinnya? Kalau kita langsung telan, kita nggak bisa menikmati makanan itu. Di sini Tuhan mau kita mengunyah firman itu. Kita cerna, kita kunyah, kita apa namanya perlahan-lahan dinikmati. Maksudnya ada asinnya, ada manisnya, ya kan? Jadi supaya kita tuh mengerti gitu. Oh iya, ternyata makanan ini enak. Kita nggak cuman makan asal makan hanya untuk mengenyangkan, tapi kita juga bisa pilih-pilih apa yang mau kita masukin ke dalam mulut kita untuk kita makan. Begitu juga firman Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya kita duduk tenang setiap hari, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau saya itu em, pada waktu saya ambil saat teduh itu, saya betul-betul khususkan waktu itu hanya untuk Tuhan. Jadi saya kadang-kadang saya ulang-ulang lagi karena saya tahu kalau saya hanya baca sekali aja itu saya nggak mengerti apa sesungguhnya arti firman Tuhan. Tapi saya baca, saya telaah lagi, saya masuk lagi ke belakang, saya lihat lagi ini apa sambungannya, ini dari mana, latar belakangnya apa gitu. Kenapa Tuhan Yesus ini berbicara seperti itu gitu loh. Maksudnya saya itu orangnya lebih suka em, menggali lebih dalam lagi gitu supaya saya pun bisa pada waktu saya bicara mengenai Tuhan Yesus itu bukan hanya kata-kata yang asal saya keluarkan aja, tapi saya bisa membuktikan kepada orang yang saya bicarakan kalau ini loh ada tertulis di firman Tuhan ini. Ayat ini bukan ayat yang saya buat-buat, tapi ayat ini saya dapatkan dari firman Tuhan. Jadi sama seperti Joshua, Tuhan ingin kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita itu mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus. Jadi hubungan kita itu bukan hanya pada waktu kita ada masalah terus kita berdoa cari Tuhan ya. Itu bukan, Tuhan kita itu bukannya ahli magic gitu loh. Simsalabim Tuhan, aku udah berdoa, simsalabim ada gitu misalnya. Tuhan, aku butuh uang. Terima kasih Tuhan untuk uang yang sudah Tuhan Yesus berikan gitu. Jadi kita mempergunakan Tuhan itu sebagai apa sebetulnya? Em, kita itu jadinya jadi orang yang minta-minta gitu loh. Padahal kita ini anak raja, ya kan? Kita ini ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita itu jangan mempergunakan Tuhan itu sebagai eh, magician, yang kita hanya pada waktu kita punya masalah kita datang ke Tuhan, Tuhan, aduh tolong aku Tuhan. Tapi kita mau datang kepada Tuhan pada waktu kita senang dan pada waktu kita susah, ya kan? Jadi kita sendiri sebetulnya kita juga nggak suka sebagai manusia pada waktu eh, eh, kita nolong orang gitu, terus orang itu menghargai kita pada waktu kita menolong. Tapi pada waktu masalahnya udah selesai, terus orangnya juga udah kabur,
nggak tahu kemana ya kan, nggak pernah hubung-hubungin kita lagi. Jadi kita merasa itu, oh ya, kalau kalau memang Tuhan menempatkan kita untuk menolong orang ini, dengan cara itu Tuhan bisa mengajarkan orang itu ya nggak apa-apa, bagus ya kan. Tapi kalau kita merasa, oh kayaknya dia itu mendekatkan diri sama saya itu sebetulnya dia itu mau ambil keuntungan dari saya gitu kan. Kita sendiri sebagai manusia bisa merasa, aduh kok ini orang ini begini, apalagi Tuhan. Tuhan itu sebetulnya mau kita itu mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus itu, em, apa namanya, tanpa paksaan. Karena Tuhan Yesus itu memberikan kita itu lahir di dunia ini, kita itu mempunyai, em, apa namanya, em, itu kita itu diberi kebebasan untuk memilih. Ya kan, Tuhan itu tidak merancangan kita di sini itu eh, dengan catatan, ayo kamu itu hanya untuk saya, ya kan? Kamu itu pokoknya harus takut sama Tuhan. Kamu itu harus enggak. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat ya. Saya itu merasa kalau bicara mengenai Tuhan Yesus itu, hati saya itu sebetulnya sedihnya itu sedih seneng gitu loh. Karena Tuhan kita itu memberikan pilihan kepada kita. Kasih yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, untuk menaruh dirinya di kayu salib itu, Tuhan Yesus itu memberikan contoh gitu kepada kita. Kalau sebagai anak Allah, Tuhan Yesus itu eh, menaruh dirinya di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Eh, kita kita itu nggak dipaksa sama Tuhan untuk terus membaca firman Tuhan atau berdoa, enggak. Tuhan itu memberikan kebebasan untuk kita, untuk menyayangi Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan dengan cuma-cuma gitu loh. Jadi jangan merasa, aduh saya kayaknya kalau pagi ini kok tadi dibilangnya ya itu firman Tuhannya itu kok gitu ya. Kayaknya kok saya jadi terikat gitu, harus baca firman Tuhan, harus memuji-muji Tuhan. Jadi kayak terpaksa gitu. Tuhan nggak mau, Tuhan itu nggak menginginkan hal itu dari kita. Tuhan Yesus itu menginginkan, em, apa namanya, kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan itu tanpa em, terpaksa. Tapi Tuhan ingin agar kita mau bersekutu dengan Tuhan itu eh, karena kita itu merasa dikasihi, karena Tuhan itu em, apa namanya, Tuhan itu tahu tanpa Tuhan Yesus kita itu sebetulnya eh, nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Di sini dorongan terakhir yang diulangi dari ayat Yosua 1 ayat 5 mengingatkan kita bahwa keberhasilan Yosua itu tidak hanya bergantung pada kemampuannya sendiri menepati firman Tuhan, tapi eh, keberhasilan Joshua karena Joshua tahu tanpa Tuhan itu Joshua tidak ada apa-apanya. Um, Sekian teman-teman, mari kita berdoa. Saya tutup firman ini dengan doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus sudah berikan untuk kami boleh mendengar dan belajar dari Yosua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapak mau ajar kami untuk lebih setia seperti Yosua ya Tuhan Yesus, untuk kami mau berjalan di jalan-Mu saja ya Bapak, untuk kami mau menghabiskan waktu kami setiap hari ya Bapak mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, agar kami pun tahu bahwa Engkau selalu bersama dengan kami di setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami telah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, kalau misalnya eh, ada masukan atau teman-teman juga mau sharing ya pengalaman pribadi mungkin dari firman Tuhan ini, em, supaya kita bisa juga saling menguatkan ya kan. Em, Boleh ya teman-teman ya. Mungkin ada pengalaman pribadi mengenai diri kita ya, sama mirip sama Joshua gitu loh. Kita diangkat dari masa susah, kemudian Tuhan Yesus itu meletakkan kita di satu tempat yang mungkin pada awalnya itu kita merasa, aduh saya mesti masuk ke tempat yang baru, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan. Tapi looking back, kita bisa melihat bahwa itu shifting yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu sebetulnya menghasilkan sesuatu yang besar. Ya, ayo teman-teman. Tina,
Ada masukan, Tina? Boleh, boleh, boleh. Mega udah ketawa-ketawa. Salam semuanya, salam kenal ya. Saya mungkin salah satu orang yang mengalami shifting ya. Puji Tuhannya pergeserannya ke yang jauh lebih baik gitu. Saya baru 1 bulan ada di New York, sebelumnya saya dari Indonesia, Surabaya lebih tepatnya. Saya mengalami banyak perubahan dalam hidup itu sejak saya memutuskan tertanam di GMS, Gereja Mawar Sharon ya. Sebelumnya saya Kristen udah lama, lama banget dari sejak KTP tuh terbentuk saya udah Kristen. Cuman ya gitu aja sih, pokoknya ke gereja, mau makan berdoa, tapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Kayak nggak punya kasih mula-mula itu ya. Tapi saat saya memutuskan saya mau tertanam di GMS, itu saya tuh mengalami banyak hal yang mana yang tadinya saya kalau ke gereja itu dengar firman, dengar masuk gini ya. Tapi pulang tuh hilang udah, nggak tahu. Maksudnya poinnya tuh apa? Bukan nggak dengar, bukan tuli loh. Saya tuh dengar, cuman nggak tahu apa gitu loh. Kayak nggak ada yang merema, kayak nggak ada yang nempel. Itu bukan saya nyalain gereja yang lain, bukan. Ternyata setelah saya semakin ke sini, kita tuh semakin, kalau kita semakin dekat sama Tuhan, percaya kita tuh mengalami pembaruan budi. Waktu kita mengalami pembaruan budi, kita tuh bisa disingkapkan sama Tuhan tuh cara berpikir kita yang lama, yang dulunya kita suka menyalahkan orang, maksudnya kita suka menunjuk kesalahan orang tanpa kita melihat diri kita. Tapi kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita tuh lebih banyak koreksi loh. Introspeksi itu lebih banyak ke kita semestinya. Kenapa waktu dulu saya nggak bisa firman, nggak bisa nancep? Ternyata memang diri saya sendiri bermasalah gitu loh. Gambar diri saya rusak, cara pandang saya terhadap masalah, terhadap Tuhan, terhadap semuanya tuh rusak, nggak ada yang benar. Itu pun termasuk saya ke gereja cuman hadir aja, mungkin absen Tuhan saya ke gereja berdoa, udah selesai pulang nggak dapat apa-apa. Tapi waktu saya memutuskan mau di GMS, saya tertanam, mengambil banyak komitmen ya, termasuk salah satunya yang membuat saya bertumbuh. Itu Connect Group. Waktu itu saya memutuskan ikut Connect Group, entah kenapa dorongan ikut Connect Group itu kuat sekali. Begitu datang pertama kali Connect Group, kita kan di Surabaya sebelum pandemi kan kita onsite ya ketemu ya. Pertama kali datang aja sudah rasanya sambutannya tuh welcome home. Itu rasanya bener-bener di welcome gitu loh. Serius, kita tuh kalau sama temen JG tuh ya, di Surabaya ya, kalau pamitan ya, udah pulang doa berkat sudah selesai ya. Di depan pintu masih ngobrol, depan pagarnya lagi masih ngobrol, buka pintu mobil masih ngobrol, nanti puter balik buka kaca masih ngobrol. Rasanya tuh nggak pengen bisa gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Kita di gereja kan juga gitu tau pasti. Mau bisa tuh berat banget. Kayak ada apa ya? Ada connection yang kayak ada connection di kita tuh nggak tahu nggak bisa ngomong ya. Mungkin karena kita nih udah satu satu kasih sama Tuhan, hadirat Tuhan tuh nyambung buat kita. Kita aja nih sekarang nih loh jauh-jauhan, tapi kan rasanya kayak kangen gitu ya. Jujur kita tuh setiap hari CG loh, tapi ya CG aja, ya nggak tahu kenapa ya, nyambung aja. Mungkin yang saya mau kasih ke ini semua teman-teman terkasih itu, api yang saya punya dari Surabaya ini, semoga bisa membakar kalian. Dan saya rindu, nantinya ada ROHC Atlanta juga ya, sabar ya. Memang harus terbentuk dari CG dulu. Susah-susah dijalani bareng, kita support kok. Nanti ada CG di Atlanta, terus ada di Scranton, Philadelphia. Kan memang Pastor Oge mengambil berapa yo? Kan semua kan dari regional kan harus minta berapa, visinya berapa, kita support itu ya. Makanya kenapa saya mau hadir di setiap JGH, salah satu bentuknya support. Saya mau membawa api yang dari Surabaya. Serius, seriously, walaupun kalian masih online, it's okay. Suatu saat nanti akan ada onsite-nya. Tapi dari mana bisa onsite? Ya dari kalian-kalian ini yang punya api ini, pertahankan api yang ada. Nanti Tuhan tuh melihat kok taburan kalian yang setia, taat, mengerjakan bagiannya. Nanti akan ada onsite. Kalau onsite itu, aduh seneng banget. Kayak ketemu keluarga yang bukan darah daging sama kita. Tapi soulnya tuh kuat banget tuh. Serius. Aku nggak bisa ngerasain kayak gitu. Seneng banget. Jujur ya, aku 2019 itu diterpa sebuah masalah yang sangat besar. Besar-besar kayak gunung es itu jatuh tiba-tiba di kepala. Tapi saya nggak tahu kenapa
Saya JG pertama, saya datang ke salah satu sponsor yang follow up saya pegang tangannya, saya bilang, "Saya rindu bertumbuh. Saya mau bangkit, saya mau kuat. Kuatkan saya ya." Jadi, orang kalau mau mengalami pemulihan itu, orang kalau mau dimuridkan itu tujuan orang memuridkan itu kan dipulihkan hidupnya ya. Nah, pemulihan bisa terjadi kalau ada kerjasama dari 2 orang. Yang dimuridkan dan memuridkan itu harus sama-sama open heart ya. Kalau kitanya sendiri yang bermasalah, kita nggak membuka hati, kita nggak membuka diri. Bagaimana leader yang mau memimpin kita tuh bisa tahu problem kita? Benar ya, kita sendiri harus membuka diri. Kalau di mana ada keterbukaan, di situ akan ada pemulihan. Yang pasti kita harus tahu kepada siapa kita ngomong leader itu. Kita kan tahu ya, orang itu kalau dibilang, "Maaf, aku dekat sama Tuhan," itu kelihatan banget kok. Dari buah-buah rohnya, dari buah-buah teladan yang dia kasih. Kalau dia cuma ngomong dekat sama Tuhan, tapi cara ngomongnya itu ngomongnya maaf kasar, kotor, itu sudahlah itu cuman KTP doang. Tapi kalau memang dia menghidupi firman, dan dia benar-benar anak Kristus, kelihatan banget dari caranya ngomong itu kita tuh bisa kerasa kok ngeklik, "Oh iya ya, aku nyaman sama orang ini." Terbukalah sama pemimpin kalian, supaya kalian itu dibimbing, dikuatkan. Saya ketemu JG itu, masalah saya tuh gede banget. Tapi saya kayak nggak punya masalah. Sampai yang lain member, kan kita nggak perlu ya kita punya masalah kita ngomong sama semua member, nggak perlu. Kita cuma ngomong sama pemimpin kita itu sponsor sama JGL. Itu aja yang tahu. Kita ngomong sama orang yang mau berdoa sama kita. Kita ngomong sama orang yang mau nangis bareng sama kita. Kita nggak perlu ngomong sama orang yang nanti ujung-ujungnya itu dibuat konsumsi publik, dibuat apa? Kepo, rasan-rasan. Orang Surabaya kok bilang ya, dibuat omongan. Nggak perlu, karena dia nggak mungkin menangis bersama kita. Kelihatannya aja mereka kayak empati ya, dengerin kita gini. Tapi nanti di belakang mereka jual omongan gitu loh. Nggak usah, better kita ada di komunitas kayak gini aja. Kayak sekarang kita sharing kayak gini ya, kita saling menguatkan. Saya pernah ada di titik itu kok. Saya nggak sendirian. Teman-teman JG itu menguatkan saya beneran banget. Saya kalau sedih, nangis datang ke dia sampai ke rumahnya, sampai didoain, nangis bareng. Dia tuh mengadopsi masalah saya sampean. Padahal pemimpin saya itu belum nikah. Pemimpin saya belum nikah, belum punya pasangan hidup, dia lagi menunggu pasangan hidup. Dia harus menghandle saya seorang istri yang punya anak umurnya 17, bayangin. Dia bingung sampean bagaimana ya handle anak rohani yang udah menikah di ambang, maaf saya bilang, di ambang kehancuran pernikahannya. Saya juga nggak tahu. Dia langsung bilang ke pemimpin di atasnya. Akhirnya sponsor saya sama cigil saya nemuin saya. Dikuatkan lagi, tambah kuat saya. Udah dikuatin sama sponsor, dikuatin sama CGL. Kita kalau ngomong sama pemimpin itu, kita ngomong, didoakan, beban kita tuh diangkat gitu loh. Masalahnya emang habis? Enggak, masalah masih berjalan dan harus dijalani, karena itu kan masalah itu kan bagian dari proses, dan proses itu yang membuat kita kuat. Kalau kita mau tanggung jawab, kita nggak lari dari proses. Percayalah, proses itu membuat kita tuh belajar banyak hal. Nanti kalau kita bisa melewati proses itu, kita tuh cuma noleh ke belakang ini loh. Oh, udah selesai ya ternyata. Itu kekuatannya Tuhan. Saya pun mengalami itu. Udah lewat 1 tahun, saya toleh, oh, udah lewat ya ternyata. Padahal kemarin nangis, nangis bombay kayak, aduh Tuhan rasanya kayak mau mati aja nggak bisa. Ternyata bisa loh. Setahun itu ternyata kayak ada percepatan dari Tuhan karena kita menjalaninya nggak berkeluh kesah, nggak apa ya, nggak menggerutu, nggak bilang nyalain Tuhan. Saya tuh lupa loh nggak punya masalah kalau ketemu sama JG. Saya tuh lupa sampai kalau sudah pelayanan di gereja kalau saya punya masalah. Tapi kalau pulang nangis, nangis. Jujur nangis karena saya masih manusia kan. Tapi kalau keluar ketemu JG, terus fellowship, hangout sama mereka, teman saya tuh nggak ada yang di luar JG. Nggak ada yang di luar teman gereja, cuman itu. Loh, kenapa Ci kamu kok milih kayak gitu? Iya, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan saya yang baik. Saya nggak mau. Jadi teman-teman yang buruk saya buang semua. Terus, kamu nggak punya teman? Nggak apa-apa nggak punya teman. Kan punya Tuhan sama Roh Kudus. Nangisnya kan sama Tuhan sama Roh Kudus, sama teman-teman yang saya percaya mereka akan menangis bareng saya. Saya dikuatkan Tuhan. Shifting tuh terjadi itu nggak main-main loh. Tuhan itu beneran. Leader saya kalau bilang sama saya, Tuhan tuh kalau mengubah hidup kamu tuh kayak membalikkan telapak tangan aja. Tapi, ada tapinya saya bilang. Kalau orang melihat, oh enak ya enak. Yang jalani pikul salib banget.
banget. Waktu menghadapi masalah, apakah saya jatuh? Jatuh, iya. Jatuh tuh down ya, bukan menghilang ya. Kita down tuh boleh loh, karena kan kita masih manusia. Justru kalau kita bisa down, itu buktinya kita butuh Tuhan. Kalau kita nggak down, berarti kita merasa kuat. Berarti kita nggak butuh Tuhan loh. Kita merasa diri kita yang kuat. Di saat kita down, kita doa sama Tuhan, kita nangis, udah deh bangkit. Kekuatan wanita tuh apa sih? Nangis biasanya. Oh, udah nangis itu lega. Saya dipulihkan sama Tuhan, ketemu kasih mula-mula, ditangkap Tuhan, masuk pelayanan, masuk di CG, diangkat menjadi leader di CG. Itu kayak hidup itu bukan turun, naik. Di saat pandemi, saya ngikutin gereja kita GMS loh. Waktu pandemi gereja kita juga naik. Kehidupan saya pun juga ngikut naik loh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya bukan tipe orang ngeklaim janji Tuhan aja tanpa melakukan kehendak Tuhan ya. Saya taat. Saya berani ngeklaim diri saya. Saya taat. Saya menjaga hidup saya dalam kekudusan dan kebenaran. Even waktu itu saya disakiti, saya diinjak-injak, saya nggak peduli. Saya bilang nggak apa-apa, yang penting aku sama Tuhan. Nggak apa-apa, yang penting Tuhan beserta. Yang penting aku tetap cinta Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidupku. Manusia nggak menghargai aku, nggak apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Yang penting Tuhan aja. Itu Tuhan membuktikan loh janjinya. Saya diberkati. Saya bilang diberkati itu bukan bicara uang ya. Enggak. Bagi saya berkat terbesar dalam hidup saya adalah penyertaannya. Penyertaan Tuhan itu lebih dari segalanya. Sebelum saya minta tangan Tuhan untuk memberkati, saya lebih mau hatinya Tuhan. Kalau saya punya hatinya Tuhan, yang lain pasti diberi kok. Apapun yang kita minta, dan Tuhan tahu itu tidak untuk menghancurkan kita, pasti Tuhan kasih. Kalau hal itu kalau sesuatu itu Tuhan kasih dan Tuhan tahu itu membuat kita hancur, nggak akan Tuhan kasih. Karena sekali lagi, Tuhan tuh sayang sama kita, sama jiwa kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit, yang nggak mau memberkati kita. Enggak. Tuhan itu mau banget memberkati kita. Tapi Tuhan tuh lihat, kita tuh kuat enggak untuk diberkati. Kalau kita diberkati, tapi kita belum kuat, kita hilang, maaf, atau ya tambah nggak tahu jalannya kemana, atau imannya sudah ke yang lain. Tuhan sedih dong, Tuhan mikir, aduh nak, kamu tak berkati kok tambah kayak gini. Better kamu suffer aja, kamu deket-deket sama aku. Kesannya Tuhan jahat, padahal nggak begitu juga kan. Poinnya kalau kita udah siap, berkat itu pasti digerojok. Kita tuh melekat sama hatinya Tuhan dulu, sama pribadinya. Nanti kita akan menemukan tangannya. Jangan minta tangannya dulu. Saya tuh rindu ya, kita-kita yang ada di JG ini punya api. Api mencintai Tuhan, melayani, mempertahankan itu nggak mudah soalnya. Lebih mudah mendapat daripada mempertahankan. Itu saya pribadi ya. Kita dapat tuh gampang loh. Soalnya waktu kita dapat, untuk mempertahankan itu, untuk menjaga itu nggak gampang. Nah, gimana caranya kalau kita bisa bisa menjaga api kasih mula-mula, api melayani, api yang cinta Tuhan, semua api yang baik-baik dari Tuhan untuk menjaga gimana caranya? Ya kita harus punya hubungan pribadi sama Tuhan. Saat teduh, baca firman, worship, menyembah, bahasa roh. Itu lakukanlah semuanya, maka kita bisa menjaga semua itu. Kalau kita sudah diberkati, jangan lupa sama Tuhan. Supaya kita tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Kita bisa keluar-keluar, oh hidupnya dipulihkan, diberkati sama Tuhan. Terus di suatu waktu orang lain menemui kita, ternyata kita sudah di luar Tuhan. Aduh, itu kan gimana ya? Berarti bukan kemuliaan Tuhan dong. Kitanya waktu itu yang kita membesarkan diri kita. Tuhannya kan hilang. Makanya sharing pun harus hati-hati loh. Karena waktu kita sharing seperti ini, malaikat itu mendengar loh. Dan dicatat sekali lagi. Di waktu kita nggak menepati apa yang kita sharingkan, itu Roh Kudus akan, halo, kamu pernah sharing seperti ini? Apakah masih terjadi dalam hidupmu? Makanya sharing itu, kita menguatkan yang ada di Zoom ini. Itu sama aja kayak kita bilang sama diri kita sendiri. Seperti firman kan, pedang bermata dua. Sama kayak Kak Ella tadi berfirman, ya sampaikan firman buat kita semua. Itu juga buat dia sendiri. Makanya itu kita harus menjaga hidup kita, menjaga hati. Semangat ya buat teman-teman yang di Atlanta ini. Sampai nanti kalau ada CG onsite, semoga saya bisa bisa ikut ya sama Kak Vera sama Koben kan. Jadi mereka di invite. Mega ikut ya?
Ya udah Belum gitu aja tahu, sharingnya. masih belum tahu. Lihat nanti. Belum belum ada planningnya kan? Dengar-dengar belum belum tahu kapan Belum kan? ya? Tunggu kakak Kayaknya. Ella komandannya ini. Jaga Kalau api mau ya main teman-teman. kapan nggak apa-apa. Jaga apinya ya. Semua yang ada di Zoom satu-satu ini mungkin saya nggak bisa nyebut namanya. Nggak apa-apa, taat dan setia aja sama perkara-perkara kecil ini. Nanti akan ada jika-jika yang banyak. Kalau udah jika-jika banyak terbentuk, pasti ada ROIC. Ya, kita dukung doa kok terus. Oke, God bless. Terima kasih Tina, itu kesaksiannya sangat membangun ya. Aku sendiri waktu tahun lalu itu aku tuh pertama kali ke Surabaya sebetulnya. Surabaya terus ikut Super Conference. That's amazing things, ya kan? Belum pernah ke Surabaya, belum pernah melihat gereja di Mawar Sharon di Surabaya itu kayaknya aduh ini kok gereja kayak amazing gitu maksudnya ada tangga jalannya. Kita malah yang dari kayaknya yang dari luar negeri itu malah wow gitu kan. Jadi betul-betul habis dari itu ya Super Conference memang apinya itu yang dikasih sama Pastor Philip itu kita bawa balik ke Amerika. Dan puji Tuhan, jadi waktu pulang dari Super Conference ya kita ada bicara-bicara terus Kak Vera langsung bilang lah kayaknya kalau misalnya ini kamu bisa deh, bisa kita buka ya kan di Atlanta. Puji Tuhan dari satu, kedua, ketiga ya kan, terus sampai sekarang. Jadi itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan Yesus ya kan. Kita itu hanya sebagai alatnya aja dipakai. Makanya em, makasih Tina untuk kesaksiannya ya sangat menguatkan. Biarlah kita juga mau belajar dari setiap kesaksian-kesaksian teman kita bahwa sebetulnya pada waktu Tuhan memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu Tuhan Yesus itu mempunyai rencana sendiri. Dan rancangan Tuhan Yeremia 29 itu ayat 11 dikatakan rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Ya kan? Jadi kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap masalah itu sebetulnya Tuhan Yesus itu membimbing kita, membuat kita kuat. Seperti yang Tina bilang tadi ya, pada waktu kita nengok ke belakang, oh ternyata itu saya sampai di sini itu karena ini toh, ya kan? Tuhan Yesus itu sebetulnya bisa kasih tahu kita, kalau di tengah jalan itu nanti kamu ada seperti ini, tapi itu nggak nyaman lagi karena kita itu udah nggak kita itu udah sama kekuatan kita sendiri. Kalau Tuhan Yesus itu memperlihatkan kita, future-nya kamu itu seperti ini. Tapi Tuhan Yesus itu mau kita punya iman, percaya untuk Tuhan, ya kan? Makanya dari lembaran hidup kita itu diperlihatkannya itu step by step, nggak semua, sedikit-sedikit dibuka, sedikit-sedikit ya kan, karena Tuhan Yesus itu mau kita tuh bersandar dan berharap itu hanya untuk Tuhan. Kita ambil foto dulu ya Mega ya. Oke. Yang bisa nyalain kamera, nyalain dulu. Oke. Mungkin Charlene masih kerja ya. It's okay. Oke, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, ada lagi yang mau sharing kesaksian Vivi? Ayo Vi. Ya, saya deh biar nyambung. Ah, eh, dengar kesaksian dari Tina, ya ada miripnya juga. Saya seperti itu ya sama ya. Jadi saya memang udah saya kan sekolah Kristen dari kecil Kristen, tapi ya Kristennya memang begitu aja. Nah, pokoknya ya kalau gereja ya cuma absen aja lah ya hari ini. Memang kan pas pandemi kan kena sentil ya. Jadi saya mulai ikut. Saya udah tahu Pak Philip sebenarnya udah lama. Cuma itu waktu Pak Philip ada KKR seperti itu ya. Adik saya kasih tahu. Memang waktu itu cuma ikut KKR Pak Philip online. Waktu itu di pas Pak Philip KKR di Kemayoran, PRJ. Nah, waktu itu terus terang saya habis melahirkan anak saya baru satu bulanan deh. Nah, sejak melahirkan itu saya kayaknya ada kayak urat kejepit, tapi di bagian belakang ya, maaf ya di bagian dubur ya. Maksudnya jadi kalau saya mau duduk itu tidak bisa langsung duduk. Kan kalau urat kejepit gitu ya, pelan-pelan gitu ya, karena sakit ya.
Nah, pada waktu itu, udah sebulan begitu. Jadi kalau mau berdiri juga nggak bisa langsung gitu. Mungkin karena proses melahirkan normal ya. Nah, waktu itu cuma ikut Papilip online karena adik saya ngomong, "Eh, ada ini loh, pastor loh, namanya, Papilip." Waktu itu tahun berapa ya? 2012, 2013. Nah, ikut. Nah, saya juga, eee, tum apa, cuma tumpang tangan ini, waktu itu memang mukjizat terjadi ya. Saya sembuh, tanpa saya sadar beberapa hari kemudian, sembuh. Ah, lalu halo? Oh, sorry. Enggak, go ahead Bu Vivi. Soalnya saya Oke, turn oke. off biar Oh, lebih iya ya, bagus iya. signalnya. Lebih bagus ya, heeh, ya, Iya, sorry signal saya it's okay, memang nggak agak ini. apa-apa. Nah, jadi saya ikut Papilip sampai mulai 2020 ya, pas pandemi. Masalah saya kebetulan memang masalah finansial, karena saya ada usaha waktu itu. Kita nggak bilang begitu ikut Tuhan. Waktu itu saya merasa, oh iya, kayaknya memang, saya merasa bertumbuh gitu, tahun 2020, tapi saya jenis orang yang nggak bisa, baru kenal langsung cerita gitu ya. Jadi saya merasa, ngapain gitu ya, masalah kita jadi bahan cerita cuma ngomong ke Tuhan. Tapi makin lama sendiri itu nggak kuat ya, karena kita manusia ya. Jadi saya ngomong sama Tuhan, eee, kayaknya saya butuh komunitas gitu. Akhirnya ikut CG, saya masuk, akhirnya saya, pindah dari gereja saya yang lama karena bukan karena nggak bagus, tapi karena saya merasa ikut Pak Philip saya bertumbuh gitu. Step-step kecilnya di hari-hari saya tahu, oh begini gitu, oh harus begini gitu. Padahal sih khotbahnya sebenarnya kayaknya sama aja ya setiap minggu, tapi pakai sama Pak Philip saya kayaknya bertumbuh kayaknya gitu ya. Akhirnya saya pindah GMS. Jadi seluruh keluarga saya juga akhirnya karena kita merasa bertumbuh pindah semua. Nah, ada itu akhirnya saya ikut CG. Di CG juga bukannya bilang karena kalau di Jakarta mungkin sama ya Tina kayak di Surabaya ya kan waktu itu langsung CG-nya ya memang, ini ya, langsung banyak ya orangnya, penuh ya heeh, nggak, langsung penuh lah. Jadi kalau mau cerita, saya kayaknya, masih nggak enak gitu. Jadi saya pernah mikir ya, Tuhan kasih tuh orang gitu ya, yang ngerti saya ya. Dan saya waktu itu ada tuh, tante-tante umur 60 dia memang pendoa, saya mau dia gitu, tapi kan waktu itu rules-nya, kita tidak boleh kontak langsung dengan orang itu ya, harus melewati CGL. Tapi saya nggak mau gitu ngomong dulu ke CG. Waktu itu kan masih nggak ngerti ya, tapi memang saya merasa, pas CG Van, Tuhan kasih itu terjadi. Saya dikasih satu kelompok sama tanteku. Nah, akhirnya tante itu yang, membimbing saya tuh, doa pas kalau saya ada masalah apa segala macam. Nah, akhirnya memang untuk masalah saya akhirnya kan, eee, jadilah saya mau kerja di Amerika. Tapi saya nggak ngoyo-ngoyo banget sih ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau memang Engkau mau kasih jalan keluar saya kerja di Amerika berarti dilancarkan. Kalau enggak, berarti Tuhan punya cara yang baik di mana berada. Tapi memang puji Tuhan akhirnya semua waktu itu doa masih tante ngomong jangan sampai ini hilang ya maksudnya kan udah jalan bareng Tuhan. Iya, kata saya, "Iya tante dimanapun saya berada saya mau dipakai Tuhan." Itu waktu di Indonesia. Nah, datanglah ke Amerika, oke, udah semua, tapi kan, tertimbun sama kerjaan ya, di sini jadinya, sibuk. Mega mungkin tahu ya, saya on off-nya waktu itu, nggak bisa tetap, jadi dia tuh kadang-kadang nggak off, cuma Mega tetap, pantau terus, udah gitu akhirnya tapi saya juga berusaha untuk, pokoknya meraih terus deh supaya bisa CG gitu, karena saya tahu kalau sekali, 2 kali enggak CG aja kita lama-lama kayaknya udah jadi terbiasa, jadi kayaknya agak mundur sebenarnya ya. CG itu membuat kita mengingatkan lagi dan mungkin mempererat kita ya. Saya tuh nggak nyangka, saya pikir kan kadang-kadang ya saya cuma ngomong ya, Tuhan pakai saya waktu di Indonesia ya. Tapi setelah saya pikir sekarang ya, ternyata dia tuh saya ketemu, satu akhirnya ketemu dengan Ella, kita bentuk di Atlanta sini. Waktu pertemu pertama sama Ella aja saya ada niat mau pindah kerja sebenarnya. Jadi saya ngomong sama Ella, kata Ella, "Ya entar saya doain Vi, supaya tetap dia tante." "Nggak apa-apa Ella, entar saya bawa apinya deh ke kota lain," kata saya gitu ya. "Tapi ya udah kita doa aja."
Tapi memang seiring waktu setelah dijalani, itu akhirnya eee, saya udah mulai yakin bahwa, oh Tuhan mau pakai saya di Atlanta. Jadi, saya memang berpikir, "Oh ini jalan Tuhan, ini maksud Tuhan." Maksudnya memang saya harus, eee dipakai Tuhan di sini dan memulai di Atlanta, di tempat saya tinggal. Jadi saya walaupun mungkin ya misal saya ada tawaran kerja di kota lain, mungkin saya tolak karena memang saya pikir lebih baik saya mendahulukan Tuhan dulu, memang Tuhan mau saya ada di mana untuk memulai pekerjaannya bareng-bareng Ella dan teman-temannya. Eee, ya apapun yang terjadi misalnya dengan kerjaan, tapi saya tahu Tuhan akan kasih yang terbaik buat saya. Itu aja ya. Dan memang, eee butuh waktu, tapi Tuhan itu, tidak ada yang kebetulan semuanya. Tuhan sudah atur dari awal. Dari sejak saya di Indonesia sampai sekarang, berarti Tuhan sudah, taruh langkah saya di situ. Thank you ya untuk semua teman-temannya, saling menguatkan ya, karena kadang-kadang saya juga lemah ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Vivi. Terima kasih. Memang benar ya Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Di Tuhan Yesus itu menempatkan kita dalam suatu masalah itu bukan untuk apa namanya, untuk menghukum kita, tapi untuk mengajar kita. Kalau kita itu nggak sendiri, kalau kita itu punya Tuhan yang mampu dan sanggup mengangkat segala permasalahan kita, ya kan? Hanya sometimes kita itu nggak bisa, apa namanya, kita kehilangan hope karena kita merasa, aduh Tuhan kayaknya aku nggak kuat, ya kan? Tapi di balik masalah, di balik proses itu sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah mempersiapkan sesuatu yang baik untuk kita. Hanya yang Tuhan minta itu apa? Percaya aja sama Tuhan, ya kan? Nanti kamu akan mendapatkan jalan yang bahkan sesuatu yang lebih besar lagi yang daripada yang kamu eh, harapkan gitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu amazing banget ya. Ayo Mega. Bagiannya Mega, ayo. Ya, eh tadi aku nangkep soal hati ya. Kita ini apa? hmm, Kalau Tuhan Yesus itu kan merumpamakan bahwa pernah ada firmannya tertulis maksudnya jangan menghalangi anak-anak ini untuk datang ke aku gitu kan. Dan kita ini kan sebagai anak Bapa di sorga gitu kan. Jadi status kita itu anak dan kita tahu kepolosan anak kecil itu seperti apa sih gitu kan ya. Eh, Soalnya kadang-kadang mungkin aku juga jadi teringat gitu kan. Dulu waktu aku bertobat belum lama, ada temen gereja, tapi dari gereja yang lama ya, dari sebelum aku pindah GMS itu, ada yang pernah ngomong gini sama aku, iya, kamu baru bertobat, jadi apapun yang kamu minta, masih gampang dikasih sama Tuhan, dia bilang begitu. Jadi, saat itu aku tuh mikir, emangnya apa hubungannya gitu kan, baru bertobat, ya kan kan namanya baru bayi rohani ya, jadi nggak tahu apa-apa soal itu gitu kan. Dan, pernah diledekin juga gitu, "Iya jadi sekarang kamu baru bertobat terus masih masih terima kasih mula-mula, masih apa aja juga dikasih," gitu kan. "Jadi minta aja apa yang kamu mau," gitu kan. Nah ya dengan polosnya lah saya meminta sesuatu hal yang, setelah diingat-ingat itu ternyata konyol gitu ya. Terus udah begitu, akhirnya setelah berjalannya waktu, aku bertobat 2019 Juli. Juli 2019 berarti nanti Juli ini baru 5 tahun ya. Jadi cuman makin lama makin ke depan makin maju begini makin udah berjalannya waktu memang ngerasa sih bener apa yang dikatakan oleh kakak tersebut itu bener gitu. eh nggak segampang dulu, nggak segampang dulu. Karena mungkin Tuhan juga mau melihat bagaimana iman kita kepada Dia gitu ya. Jadi eh proses iya ada gitu kan dan maksudnya hmm, dan tadi tuh Tuhan tuh kayak ngingetin lagi, oke kasih mula-mula. Kadang-kadang kita tuh bisa loh berjalannya waktu, kita lupa kasih mula-mula Tuhan kepada kita. Kita itu mau
kalau bisa bilang, mari kita flashback dari pertama kali kita dapat kasih mula-mulanya Tuhan. Kita bener-bener kayak jatuh cinta dalam tanda kutip sama Tuhan ya. Kayak ya orang pacaran nggak deket tuh nggak bisa. Nggak SMS-an, nggak teleponin tuh nggak bisa gitu. Itu sama pacar gitu kan, sama kekasih. Tapi kita juga pada saat pertama kali ngerasain kasih mula-mulanya Tuhan, itu juga kita tuh berasa jatuh cinta sama Tuhan gitu loh. Apapun kayak pengennya tuh nyanyi buat Tuhan, pengennya tuh muji Tuhan, pengennya tuh baca firman, pengennya deket aja sama Tuhan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita masih bisa nggak mempertahankan itu? Itu yang sebenarnya harus kita cross check sendiri, dan aku juga cross check untuk diriku sendiri gitu. Apakah kerohanian kita itu semakin bertumbuh dan semakin eh, apa ya maksudnya bold lagi gitu kan di dalam Tuhan, atau kita makin lama makin berjalannya waktu, makin ada banyak masalah, makin ini tuh segala macam, apakah semakin mundur dari Tuhan gitu. Dan aku percaya CG ini adalah salah satu wadah untuk supaya bisa menjaga ya, menjaga gitu. Menjaga dari depan, belakang, kiri, kanan gitu kan, atas bawah. Karena benar katanya tadi Citina bilang ada sponsor, ada CGL gitu kan. Itu untuk menjaga, untuk berdoa gitu kan. Kemarin kalau nggak salah khotbahnya Pak Supil kan juga dia berdoa untuk keluarganya dia berkeluarga untuk anak-anak dia juga berdoa untuk eh, pemimpin-pemimpin apa pastoral-pastoral yang regional, terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari dalam tanda kutip, kita yang menjadi member CG ini itu juga kita di dalam naungan doa mereka. Tanpa kita sadari loh ya. Dan maksudnya sponsor CGL itu juga that's why maksudnya juga berdoa gitu untuk member-member yang mungkin udah ditaruh sama Tuhan di Atlanta sini ataupun di kota-kota lain dan yang nantinya akan juga dikasih oleh Tuhan untuk kedepannya gitu. Dan maksudnya awal mulanya juga nggak sangka gitu ya. Dulu ya ada kayak dulu Kak Ella dari Atlanta ikutnya CG Semen gitu kan. Bu Vivi dikontekin, aduh nggak bisa Mega kerja, kerja kerja gitu kan. Dikirimin recordingnya juga terus tiap minggu gitu kan. Ya jujur aja bukan soal masa kalau minggu lalu Bu Vivi udah pernah ngomong, ya kadang-kadang saya juga males gitu, udah capek gitu kan buat buat ngerangkumin lagi gitu. Sebenarnya ide ngerangkum itu, ide perizinan untuk merangkum itu idenya Kak Vera gitu. Jadi Kak Vera itu kayak memberikan memberikan apa ya kebebasan lebih gitu ya untuk member yang nggak bisa ikut Cigi tapi denger recordingnya terus dikasih catatannya lalu di absen. Ci Lina, Ci Pinsi, Ci Angel juga pernah saya gituin. Tapi lama-lama ini capek juga gitu. Yang ngasih capek. Saya percaya juga yang terima juga capek kok. Jadi kayak oke, kok kayak jadi kayak kasih PR gitu ya. Jadi sebenarnya jadi Kak Vera tuh akhirnya ngomong gitu misalnya nggak boleh kayak begini terus gitu. Jadi kita juga mesti ngelihat mereka punya kayak komitmen untuk ngikut CG itu seperti apa gitu loh. Meskipun online. Oh ya udah akhirnya lama-lama ya nggak saya kirimin lagi gitu kan. Saya juga memang lihat oh oke, maksudnya juga waktu itu juga pernah pakai. Nah, pas lagi pada saat Kayla bilang, "Oh ya mau Atlanta mau gini-gini segala macam." Oh ya udah saya kasih nih yang 3 orang, 3 serangkai. Terus udah gitu yang Ibu Vivi juga puji Tuhan udah bisa ikut yang CG Rabu gitu kan yang kemarin yang Cipiha punya gitu dan maksudnya puji Tuhan sekarang bisa melayani bersama gitu kan di apa yang Atlanta ini gitu loh soon gitu kan apalagi dari tadi bilang akan ada onsite tiap apa tiap minggu gitu kan di dalam 1 bulan terus ada online-nya juga gitu kan well it's a good start gitu kan and soon percaya deh maksudnya tetap jaga api, benar kata Citina tadi bilang, tetap jaga urapan, dan maksudnya jangan ada sesuatu hal pun yang mengkamirkan urapan itu gitu. Jangan ada ragi yang mengkamirkan adonan tersebut gitu loh. Jangan ada maksudnya kayak hal-hal yang nggak baik gitu kan merusak urapan itu gitu. Em, Jaga api, jaga minyak, jaga persekutuan, tetap kalau memang ada maksudnya apa yang perlu di ngobrolin, konseling segala macam, still saya ingatkan kembali, jangan menyebar ke samping. Nyamping itu maksudnya dari member ke member gitu, tapi harus ke atas. Ke atas bisa ngobrol ke sponsornya atau nggak leadernya langsung gitu kan. Dan dan waktu itu juga pernah oh
pas lagi tahun lalu Ko Philip mau datang ke New York, kan kita beberapa kali sering meeting PIC segala macam. Proses Togar itu mengingatkan kembali kepada kita teman-teman yang PIC itu gitu. Bahwasanya oke, PIC ini kalau bisa jangan curcol, jangan cari-cari kesempatan untuk curcol sama Pastor Philip gitu. Kenapa? Karena no matter what, bagaimanapun kalau memang kita ada masalah, gitu kan. Masalahnya kalau misalnya bisa ditangani sampai ke pemimpin yang batas mana, itu ditangani sampai sana. Tapi kalau sudah terlalu besar, jangan khawatir, itu sudah akan sampai di telinganya Pastor Philip, gitu. Jadi di situ diingetin. Jadi di situ, oh oke, berarti eh, kalau udah makin naik, udah sampai ke tim sinode, berarti saya tahu itu banyak banget yang doain, gitu aja. Karena gini loh ya, aku ya Citina juga baru apa baru di New York ya kemarin kita baru ngobrol gitu kan, gitu. Masalahnya kita yang mau nikah ini juga ya, aku kan baru nikah tahun lalu, jadi itu tuh prosesnya tuh panjang gitu, sampai ke sinode, sampai didoain sama sinode gitu loh, sampai Pastor Philip dan tim gitu loh, itu didoain sama mereka gitu. Jadi mereka kalau ada something yang merasa nggak benar gitu kan, I believe mereka pasti akan hold gitu. Jadi so don't worry about that gitu. Thank you, thank you kayak. Terima kasih banyak Mega untuk kesaksiannya ya. Tuhan Yesus itu baik banget ya. Congratulations lagi untuk udah untuk perkawinannya ya. Lina, Lin, ada nggak? Temennya Lina siapa namanya Lin? Yalah, siapa ini? Cynthia? Cynthia. Iya. Cynthia, minggu depan onsite datang ya. Minggu depan kerja pas. Cynthia, Cynthia kerja ya minggu depan ya. Minggu depan pas kerja. Biasanya Rabu libur malam, cuman minggu depan doang kerja. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Next time ya, next time kita ketemuan ya. Ada kesaksian, Cynthia atau Lina? Ayo. Ayo. Ya, aku sebelumnya mau bilang sorry sama Mega. Jadi nggak enak. Iya, sorry Sama soalnya nih, itu. saya juga mau ngomong nih, sorry sama Mega. Tapi Mega, memang ya pada waktu itu saya sendiri merasa gini loh, aduh kasihan amat si Mega ya, tiap hari nanyain saya, mana rangkumannya Bu Vivi, mana rangkumannya. Tapi benar-benar, tapi pada saat itu saya memang merasa nggak boleh begini. Saya usahain tuh ya Mega ya, biarpun males Mega ya, hawanya ya mana udah capek, mana banyak masalah ya. Waktu itu beneran banyak masalah. Tapi Mega sebenarnya yang kamu lakuin ya itu maksudnya bukannya tidak berarti. Itu tetap berarti. Maksudnya itu kamu itu tetap menjangkau kita gitu loh maksudnya. Kita tuh kalau enggak kan mungkin kita udah agak terlepas ya. Walaupun kita memang ada keinginan untuk tetap maju ya. Cuma kayaknya masalahnya waktu itu berat banget begitu. Kayaknya benar-benar nggak bisa ya. Mungkin sama kali sama Lina. Jadi thank you ya Mega ya. Jadi jangan itu Ya, rusak lagi. Putus. give up. Jadi ini sesi minta maaf ini. Iya, sesi pengakuan dosa. Enggak, berarti lain kali kalau ada member yang nggak bisa ikut CG online kayak begini lagi Asik ke ya. depannya Kak Ella berarti udah boleh ditunjuk yang mana yang suruh kirim video. Tapi ada hikmahnya loh, dari dikasih kayak gitu akhirnya mereka juga kayak sebuah beban, akhirnya terbentuk lah ini kan apa itu, blessing in disguise tuh. Apa ya, akhirnya kan terbentuk adalah CG dari rasa beban dan sungkan itu tadi. Iya benar Lucu. sih. Ada benernya juga memang. Nggak ada yang nyangka ya, semuanya udah rencana Tuhan sih. Bener ya, Tuhan itu baik lah. Aku bersyukur bisa diketemuin sama kalian-kalian semua. Thankful for that ya. Apalagi Amin. Mega nih. Iya, Ya Mega udah, benar-benar. wah. Ya sorry, soalnya waktu itu aku mikirnya tuh kayak gimana ya, kayak asing gitu, kayak nggak kenal gitu kan, belum pernah ketemu gitu. Jadi kayaknya udah gitu lewat Zoom, nggak biasa gitu kayaknya. Jadinya
males-males gimana gitu. Jadi ngerjain tapi aku tetap waktu dikasih yang suruh bikin rangkuman ya aku bikin gitu. Tapi jujur aja aku sebenarnya nggak demen ngerangkum begitu. Aku lebih lebih suka tuh onsite sebenarnya. Ya, jadi ini ya pengalaman baru sih. Gitu. Thank you buat semuanya. Mohon dibimbing ya, junior-junior di sini. Thank you Ayo. Lina. Thank you Kak Ella. Thank you Kak juga. Ella loh. Minggu depan datang ya, Lin. Iya. Makan Iya. mie ayam kita. Oh iya, Oke. mau nanya. Kemarin kan di Zoom-nya si Cilina kan ada si Pinsi, nggak ada hari ini. Hari ini kerja dia. Oh, Hmm. oke. Jadi kerjanya off-nya tuh ganti-ganti juga ya. Oke. Kayaknya Semangat sih ya. Ayo, siapa yang mau kasih rekamannya ke Cipinsi? Oh, Cipinsi yang nggak pernah Kerjain kerjain terus ya. rangkuman. Ya males. Oke, ada lagi yang mau kasih kesaksian? Kalau nggak ada, kita mau ini kalau ada pokok doa, ya kan, kita bisa berdoa sama-sama di sini. Karena ini grupnya kecil ya hari ini. Jadi kita bisa saling mendukung, bisa saling doain, ya kan. Ada pokok doa. Oke, kalau gitu Tina ya nanti kita minta tolong ya Tina untuk berdoa untuk CG di Atlanta supaya apinya bisa passing on supaya kita di Atlanta. Aku kalau berdoa untuk CG di Atlanta itu bukan berdoa untuk CG. Aku berdoanya itu untuk gereja ROSI di Atlanta karena aku lihat di sini itu kita ada 9 gereja Indonesia kira-kira. Jadi aku pikir kalau memang Tuhan Yesus mau pasti itu bisa dapat gitu loh. Ada gereja nanti di sini, terus ada juga pendeta yang di sini ya kan. Dari kalau ini kan kita perintisan ya Mas Ian ya. Jadi Tina tolong berdoa biarlah api Tuhan itu bisa ada di sini di Atlanta masih apa namanya banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan ya kan. Em, karena gereja ini memang unik untuk aku ya khususnya untuk aku RSI itu memang unik ya. Kita dulu itu selalu tertanam dalam small group but we are not connecting. Ya kan, ini CG ini unik karena itu connecting group. Jadi kita itu connect gitu satu sama yang lainnya, ya kan, bertumbuh bersama, saling mendukung, ya kan, bukan hanya belajar tapi kita juga saling support, ya kan, satu dengan yang lainnya supaya rencana Tuhan itu maunya aku juga ada gereja RWCI RWC di Atlanta biar Mega sama Tina juga bisa datang ya ke sini. Ya, itu jadi berdoa untuk CG, terus masih berdoa untuk Ajit, suamiku, dia lagi usaha cari kerjaan baru ya. Terus minta berdoa untuk anakku yang laki-laki ya, dia itu umurnya 20. Aku ada masalah sedikit sama dia karena cara berpikirnya beda. Em, apa namanya suamiku bilang, Ella, kalau kamu bicara masalah Tuhan, saya tahu kamu itu selalu Tuhan, 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 ya kan? Anakmu itu nggak bisa Tuhan, 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 katanya kayak gitu. Kamu udah tabur benihnya, mesti kamu diemin, nanti Tuhan yang tumbuhin, ya kan? Tapi sebagai manusia, sebagai orang tua, aku tuh merasa, aduh, kan seperti yang tadi Tina bilang ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu selalu aku katakan itu, aku perkatakan untuk anakku. Aku bilang pergaulanmu itu kalau sekelompok grupmu itu nggak bagus. Mami itu bukannya judging kelompokmu ya kan, tapi kalau mereka nggak percaya Tuhan, kamu satu-satunya yang berdiri di situ dibabat sama 10 orang, kamu tumbang. Aku gituin. Jadi coba generasi-generasi muda juga ya sekarang aku lihat ya mereka itu apa namanya lebih jauh dari Tuhan. Jadi em, kita mau berdoa untuk generasi muda, untuk aku sendiri, untuk Ajit masih cari pekerjaan sama anakku yang laki-laki itu namanya Anil, ya minta doanya untuk itu.
untuk doa generasi muda juga ya, karena banyak generasi muda mungkin karena gadget juga ya, so it's easy to apa namanya get influence yang buruk ya. Handphone ini aku selalu bilang handphone ini sebetulnya itu kegunaannya bagus, puji Tuhan kita bisa baca Alkitab di mana-mana ya kan, bisa dapat info di mana-mana, tapi handphone yang sama juga bisa menjatuhkan kita. Ya kan, jadi kita berdoa untuk generasi muda, dan Mega nanti doa penutup ya Mega ya, doa berkat ya. Berarti Vivi mau berdoa, Vi? Tina aja kali, Tina ya. Nah, oke. Tina Tina Doain berdoa untuk CG Tina ya, sama CG di William. Atlanta, perkembangan CG di Atlanta untuk jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus akan kirim. Nanti aku akan berdoa untuk aku sama generasi muda dan doa penutupnya dari Mega ya. Mega sekalian berdoa untuk ini anggota kita. Ya Mega ya. Oke, ayo Tina, bisa dimulai dari Tina ya. Ella sekalian generasi muda, sekalian anak saya William ya. Ella William, sama. boleh. Soalnya main gadget terus, iya. Boleh. Gadget itu musuh orang tua jadinya ya. Betul. Lucu saya juga. Oke, kita satukan hati ya, kita sepakat ya. Kita mau berdoa, kita bawa semua kerinduan kita kepada Tuhan ya. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, JG Atlanta. Tuhan, Engkau melihat kerinduan setiap hati kami ya Bapa. Walaupun kami hanya JG online, tapi kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti nama dari yang kami kasih, connecting group, connect Tuhan. Kami connect, bukan hanya connect dengan Engkau ya Bapa, tapi kami connect dengan satu sama yang lain. Saat ini juga Tuhan, kami sepakat, kami menyatukan hati, kami mau berdoa Tuhan. Terima kasih sebelumnya Tuhan untuk ROIC New York yang sudah Tuhan berikan untuk kami sebagai rumah doa, sebagai tempat untuk kami belajar firman, untuk kami bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan, dan bersama Pastor Oke, kami membesarkan ROIC New York Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan. Mungkin kecil iman kami Tuhan, tapi kami percaya saat iman kami satu sama lain ini Tuhan digabungkan, maka menjadi sebuah iman yang besar Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, kalau ada ROIC New York, ada ROIC LA Tuhan, nantinya akan ada ROIC Atlanta. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus Tuhan, kami mau perkatakan dengan iman Tuhan. Nanti akan ada ROIC juga Philadelphia, ROIC Scranton Tuhan, di mana satu-satu akan banyak gereja akan dibangun Tuhan. Akan banyak pintu-pintu penginjilan dibukakan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada untuk Amerika. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Mungkin kami bukan orang yang mengerti firman, mungkin kami belum sekolah Alkitab Tuhan, tapi dari semua ini Tuhan, kami punya hati yang mau Tuhan, kami mau Kau pakai ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat hati kami rindu untuk Tuhan pakai, kami tidak berjalan sendirian. Tuhan, Kau yang memperlengkapi setiap kami Tuhan. Kau yang mempersenjatai setiap kami dengan perisai dan pedang Roh-Mu Tuhan. Kau kuatkan ke setiap kami ini Tuhan, CGA Atlanta ini Tuhan, untuk setiap kami satu persatu Tuhan Kau tilik Tuhan, menjaga api yang ada, menjaga Roh Kudus di dalam kehidupan, menjaga tetap hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, agar setiap doa-doa yang kami naikkan ini tidak terbentur oleh tembok-tembok Tuhan, tapi langsung masuk ke surga-Mu Tuhan, mengetuk pintu hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan, RORC akan ada di setiap state Tuhan, di Philadelphia, di Scranton, dan di Atlanta Tuhan. Nanti akan ada di Vancouver juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami perkatakan, bukan untuk supaya gereja kami besar ada di mana-mana, tapi di mana ada banyak gereja Tuhan, akan ada banyak kebangkitan rohani terjadi, akan banyak tuaian terjadi, akan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Pintu-pintu penginjilan terbuka lebar di Amerika ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Amerika akan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, yang dinyatakan akan bobrok moralnya,
semakin rendah. Semua itu bisa dibalikkan oleh Tuhan, semudah Tuhan mau membalikkan telapak tangan orang yang hidupnya murni di hadapan Tuhan dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pakai setiap kami yang ada di CG ini Tuhan, buat setiap kami ini setia dalam perkara yang kecil Tuhan. Dan kami mau berjalan dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan. Tangan kemurahan-Mu Tuhan menyertai setiap kami. Menguatkan setiap kami saat kami lemah Tuhan, saat kami mulai down Tuhan. Kami akan mencari pemimpin kami. Untuk kami dikuatkan, untuk kami bangkit lagi ya Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk anak Ibu Ella yang bernama Anil. Tuhan, segala kekhawatiran dan ketakutan ini, biarlah Bu Ella boleh menyerahkan semuanya di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Kau yang menjagai, Kau yang menuntun anak Bu Ella si Anilin Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan. Mungkin teman-temannya semua belum di jalan terang Tuhan, tapi kalau Tuhan izinkan Anil boleh ada di dalam pergaulan itu Tuhan, kuatkan dia Tuhan. Dia akan menjadi satu terang itu Tuhan, dia akan menerangi yang lain Tuhan. Kami percaya apa yang sudah ditabur oleh orang tuanya, fondasi yang sudah diberikan, itulah yang akan memberikan Anil menjadi anak yang kuat di dalam Kristus. Dia akan mengalami kemerdekaan saat dia dikecilkan oleh teman-temannya, dia akan bisa berkata dan menginjil tentang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Anil akan menjadi anak Kristus, dia akan menjadi terang Kristus dimanapun dia ditempatkan. Tuhan, kami juga sepakat berdoa untuk pekerjaan suami Bu Ella, Pak Haji Tuhan, kami berdoa apapun yang menjadi pergumulannya saat ini, ya Tuhan, Kau bukakan pintu baru Tuhan, bukakan pintu berkat Tuhan, Kau tuntun Tuhan kemana dia harus melangkah, kemana dia harus membuka usaha, atau kerinduannya dia harus investasi atau apapun tuh Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, tapi kami tahu satu hal Tuhan, jalan-jalan Tuhan tak terselami. Biarlah satu keluarga ini sepakat, mereka berdoa bersama, mereka membangun mezbah doa, sehingga mereka bisa dengar-dengaran suara Tuhan, mereka bisa meminta Tuhan untuk memberikan tanda kemana mereka harus melangkahkan kaki untuk membangun usaha yang baru itu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan CG Atlanta ini ke dalam tangan-Mu ke depannya Tuhan, Selasa Rabu depan lagi, dan biarlah Tuhan CG Atlanta ini tetap berjalan sesuai dengan urapan dan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa kami untuk generasi-generasi muda yang ada, bukan hanya yang ada di Amerika, tapi di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Bapa, banyak generasi muda yang tidak lagi percaya dengan Engkau ya Tuhan Yesus, karena terlalu banyak pengaruh dari luar, pengaruh dari orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Pada saat ini juga ya Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa, di mana saja mereka berada. Kami berdoa untuk generasi-generasi muda ya Tuhan Yesus. Pakai mereka ya Tuhan Yesus, agar orang-orang di sekeliling mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus itu besar, Tuhan kami itu Allah yang hidup ya Bapa. Pada malam hari ini kami berdoa khusus untuk anak Vivi William ya Bapa, yang ada di Indonesia. Bapa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan Yesus mau menyertai anak ini ya Bapa dalam bangku sekolahnya ya Bapa. Tutup bungkus anak ini dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa, sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa William rindu untuk ketemu dengan mamanya ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa Bapa, hanya di dalam nama Yesus ya Tuhan Yesus, kerinduan Vivi untuk membawa anaknya ke Amerika untuk berkumpul bersama Vivi ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus mau buka jalan, Tuhan Yesus mau menolong Vivi seperti kami sudah melihat keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan Vivi untuk mendapatkan visa dan sekarang ini boleh bekerja di Amerika. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan kami yakin dan percaya, kami berdoa khusus untuk William ya Bapak. Kapanpun itu waktu yang Tuhan Yesus sudah siapkan untuk William datang ke Amerika untuk hidup bersama dengan Vivi, kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, kami terima janji-Mu ya dan amin. Tuhan Yesus juga menyertai keluarga Vivi yang menjaga William di Jakarta. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Bapak, sembunyikanlah mereka di belakang salib-Mu. Kami berdoa khusus untuk keluarga kami di sini ya Tuhan Yesus, member ROSI CG di Atlanta ya Bapak. Tuhan Yesus
menyertai dan memberkati keluarga kami masing-masing ya Bapa. Setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan Yesus mau memberkati dan buka lumbung berkat-Mu ke dalam kehidupan rumah tangga kami. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami, berkati kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur berjuta ganda terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengizinkan kami untuk membuka CG di Atlanta. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, CG ini akan tumbuh besar ya Tuhan Yesus, akan ada gereja di sini ya Tuhan Yesus. Untuk itu ya Bapa, kami bersatu hati berdoa Tuhan Yesus mau mengirimkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah CG di Atlanta ini boleh bertumbuh besar dan kami boleh membuka sebuah gereja ROSI di Atlanta. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami masing-masing ya Bapak. Malam telah menjadi bagian daripada kami. Biarlah pada waktu kami beristirahat, Tuhan Yesus mau menyertai kami, mau mengirimkan pasukan malaikat-Mu, membentengi kami, membentengi rumah kami, dan mau tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga. Bapak terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini, untuk CG malam hari ini Tuhan. Kami tahu mungkin jumlah kami saat ini belum banyak. Kami tahu mungkin saat ini bahkan ada yang belum bisa hadir karena bekerja, karena halangan pekerjaan Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Engkau yang memberikan pertumbuhan dalam CG online ini dan juga CG onsite Atlanta Tuhan. Kau juga yang memberikan pertumbuhan nantinya sehingga akan ada gereja RWC di Atlanta Tuhan. Terima kasih Bapak untuk benih firman yang telah disampaikan. Biar kiranya kami terus mengingat kasih mula-mula-Mu. Biar kiranya kami kembali Tuhan kepada kasih mula-mula-Mu. Kami semakin bersungguh-sungguh lagi di dalam Engkau di hari-hari yang akan datang. Kami minta kekuatan dan daripada-Mu, Bapak. Sebab kami tahu Tuhan, CG ini ada dan CG-CG lain di kota-kota lain, bahkan mungkin rencana gereja-gereja perintisan ROSI di kota-kota lain dan kota Atlanta ada Tuhan, itu bukan karena kuat gagah perkasa manusia Tuhan, tapi karena roh-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Bapak, terus berikan pertumbuhan, terus berikan kerinduan kami untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, berkiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, penyertaan dan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Kemanapun kaki kami melangkah, kami terus membawa garam dan terang Kristus dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami melakukan hal yang benar, kami melakukan hal yang baik, kami memberi, kami bisa mengasihi, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan kami adalah perkataan yang membangun. Perkataan kami adalah perkataan yang menguatkan, yang menghibur, yang memberikan peneguhan. Doa-doa kami berkuasa sebab kami tahu Allah Roh Kudus menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyinari Tuhan menyinari kami dengan sinar wajah-Mu, Tuhan yang menjadi barisan depan kami, Tuhan yang menjadi kebenaran dalam kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap daripada kami pada malam hari ini hingga minggu depan kami bertemu lagi di CG Onsite. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih semua untuk kehadirannya. Terima kasih ya. Terima Thank you kasih ya. Vivi untuk